Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berjumpakan kita semuanya di tempat yang insya Allah kita yakini penuh dengan berkah. Duduknya kita di tempat ini enggak akan sia-sia insya Allah. Kita akan pulang membawa keberkahan dan doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita lihat dari yang disampaikan daripada manaqib perjalanan hidup sosok yang kita hauli di pagi hari ini, Al-Habib Alawi bin Segaf As-Segaf, paling tidak kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah beliau itu circle kehidupannya bersama dengan orang-orang yang istimewa. Orang tuanya istimewa yang mendidik beliau, gurunya istimewa, bahkan perjalanannya hijrah ke Indonesia pun juga bersama dengan seorang yang istimewa, yaitu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Orang itu apabila punya kedekatan dengan orang-orang yang saleh, maka itu tandanya ruhnya memang punya kenyamanan dengan orang saleh. Al-arwahu junudun mujannadah. Yang namanya ruh itu berkelompok-kelompok. Kadang-kadang kita ketemu sama orang, baru lihat kita sudah cocok. Kenal belum? Lihat aja udah cocok. Berarti ruhnya kita dulu di alam sebelumnya itu nyambung dengan dia. Satu kelompok dengan dia. Kadang-kadang kita ketemu sama orang, dia nggak salah sama kita, nggak ada apapun kejahatan sama kita, tapi kita nggak cocok sama dia. Berarti ruhnya kita dulu nggak ketemu sama dia. Dan insya Allah kita semua yang di sini, hadir di sini, kalau kita hadir di sini kita merasa nyaman duduk di sini, merasa senang dengar manaqib Al-Habib Alawi bin Segaf As-Segaf, maka berarti ruhnya kita satu kelompok bersama dengan beliau insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedekatan dengan orang soleh itu penting. Al-Imam Hasan Al-Basri, yang tadi sudah disampaikan nasihatnya juga, bahwasanya beliau itu, dari sekian banyak kemuliaan beliau, salah satu faktor yang menjadikan beliau itu punya keistimewaan, dikatakan beliau itu yang mentahnik Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian sejak kecil ibunya itu khidmat di tempat Ummu Salamah, istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kadang-kadang kalau ibunya sedang mungkin ada tugas, ada Imam Hasan Al-Basri yang bayi ini nangis, maka kemudian yang menjadikan yang meluk dan lain sebagainya, dan seperti seakan-akan menyusui, itu adalah Ummu Salamah istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau sendiri mengatakan semua fasahah keahlian yang saya dapatkan itu barokah karena kecil saya dirawat oleh seorang wanita yang salihah, yaitu Ummu Salamah istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedekatan dengan orang-orang soleh itu penting. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf beliau juga pernah menyampaikan dalam nasihatnya, ajak anak-anakmu datang ke majelisnya orang soleh. Setelah itu cari tempat duduk yang dia bisa memandang orang soleh dan biasakan anakmu memandang orang soleh. Kenapa? Karena anak itu belajar bukan dari apa yang dia dengar, namun anak itu belajar dari apa yang dia lihat. Orang tua yang setiap hari misalkan nyuruh anaknya ke masjid, hanya merintah. Anak itu cuma dengar, anak nggak ambil pelajaran apapun dari perintah orang tua itu. Tapi orang tua yang mungkin nggak pernah memerintah, tapi orang tua itu memberikan teladan. Jadi dakwah itu nggak cuma bicara, dakwah itu ada juga memberikan teladan, menjadi contoh. Nah, kita sudah sering dengar mau'izatul hasanah, yang kita tunggu sekarang uswatun hasanah. Mau'izatul hasanah udah baik, uswatun hasanah ini yang makin lama makin langka. Anak yang kalau lihat orang tuanya itu berangkat, orang tua nggak usah ngomong, cukup orang tua berangkat ke masjid,
hadir majlis maulid, hadir majlis haul, hadir hadirah basau, dan misalkan di tempat nih setiap Selasa sore dan lain sebagainya, hadir tempat semacam itu, maka nggak usah orang tuanya merintah mau tidak mau anaknya ikut. Kenapa? Anak belajar dari apa yang dia lihat, bukan hanya dari apa yang dia dengar. Kemudian Habib Alwi, beliau itu membaktikan hidupnya untuk berkhidmat kepada umat. Jadi beliau itu tadris, julu awqati fit tadris wa ta'lim, wa tafhim wa tabyin. Waktu beliau sebagian besarnya itu hanya untuk berkhidmat. Ada orang memberikan makanan zahir, maka beliau memberikan makanan zahir, juga memberikan makanan batin, yaitu ilmu. Itulah sifatnya Habib Alawi bin Segaf. Dan ini sifat watak khidmat, ingin menjadi pelayan umat ini menurun dari datuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dikisahkan Rasulullah SAW itu, beliau orang yang paling, kalau di antara semua sahabat, siapa yang paling berkhidmat untuk Nabi? Yang paling banyak adalah Nabi berkhidmat untuk mereka. Pernah suatu ketika perang Khandaq, saat itu Rasulullah SAW ada usul dari Salman Al-Farisi yang untuk membuat parit kecil seperti jurang agar musuh tidak mendapatkan akses untuk menyerang secara langsung. Maka diadakan kerja bakti. Bisa aja ketika itu Nabi Muhammad tak usah ikut kerja bakti. Beliau duduk cari tempat yang ada naungan dan beliau kasih komando. Bisa aja. Dan beliau, tapi yang kita lihat beliau itu ikut khidmat, bahkan sekujur tubuhnya itu penuh dengan tanah. Dan ketika itu Jabir bin Abdullah menyaksikan Nabi SAW udah mengganjal perutnya dengan 3 batu. 1 batu itu nggak makan 1 hari, 2 batu nggak makan 2 hari, 3 batu nggak makan 3 hari. Maka ketika itu Jabir bin Abdullah Al-Ansari menyaksikan seperti itu, dia merasa khawatir dan dia merasa kasihan dengan Nabi dan dia merasa nggak tega. Maka dia pun izin, ya Rasulullah saya izin pulang sebentar. Pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, punya apa? Kamu di rumah punya apa? Cuma punya sedikit gandum, sama punya kambing betina yang masih kecil. Itu aset satu-satunya yang dimiliki. Udah nggak punya harta lagi selain itu. Yang dimiliki cuma ini. Ya udah, kalau gitu kambingnya saya sembelih, kemudian setelah itu nanti kamu masak gandumnya, saya akan undang makan Nabi, karena saya nggak tahan lihat Nabi sudah 3 hari ini nggak makan apa-apa. Nabi akan kita undang ke sini. Jadi pesan, iya tapi ini jadinya nggak banyak. Ini hanya cukup untuk 3-5 orang sekitar segitu aja. Maka akhirnya Jabir, oh iya siap. Maka ketika itu istrinya masak, maka Jabir kemudian mendatangi Nabi, mencari momen ketika Nabi mungkin bisa sendiri, kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, tu'ayyimun li. Ya Rasulullah, ada makanan dikit di tempat saya. Silahkan kau datang bersama dengan 1 orang atau 2 orang. Nabi tanya, masak apa? Ceritakan sama Jabir. Oh, ya. Maka ketika itu, ketika Nabi akan berangkat, maka Nabi menyuruh, ya ahlul Khandaq, semua yang gali parit, kalian semua diundang makan ke rumahnya Jabir. Maka Jabir dari awalnya senang jadi keringet dingin deh. Karena yang datang ketika itu dihitung jumlahnya 1000. Makanan saat itu hanya cukup untuk 3 maksimal sampai 5 orang. Setelah itu Nabi pesan, tungkunya jangan digeser, jangan diapa-apakan sampai saya datang. Maka hari datang berbondong-bondong orang ke sana, sampai termasuk ikut juga datanglah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu Rasulullah SAW yang menyiapkan semuanya, tungku enggak dibuka, enggak disentuh sama sekali. Maka semuanya yang menyiapkan hidangan itu adalah Rasulullah SAW. Nabi langsung, Nabi 3 hari enggak makan, ini ada makanan, bukan Nabi yang makan pertama, sisanya kasihkan sahabat. Enggak, dan sahabat mau rebutan sisa Nabi, berkah. Tapi ketika itu Nabi enggak, Nabi yang makan terakhir, udah satu-satu, masuk 10-10. Makan, keluar, makan, keluar, makan, keluar. Sampai selesai, dilihat masih utuh. Hampir-hampir enggak ada kurang sama sekali. Setelah itu Nabi SAW makan, kata Nabi, Jabir, engkau sama istrimu makan, kemudian hadiahkan ke orang-orang lain, karena di sekitar kalian itu banyak yang kelaparan. Hari ini adalah jiwa khidmahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau berkhidmat bukan cuma mengajak manusia ke jalan yang benar, itu sudah pasti, itu makanan rohani mereka.
tapi juga beliau perhatikan makanan zahir mereka. Semoga insya Allah hadirnya kita di tempat ini, di momen hal ini merubah keadaan kita semuanya. Jadikan kita semuanya orang yang semakin dekat dengan orang-orang yang soleh, menempuh jalan hidup mereka, dan kita bisa mengajak anak-anak kita untuk menempuh jalan hidupnya mereka orang-orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.